Saya tidak tahu apa yang saudara rasakan, tapi saya percaya sepanjang 40 hari doa puasa, ada banyak perkara-perkara besar yang terjadi yang Tuhan izinkan dan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dalam doa puasa saya melihat ada banyak hal yang dimunculkan oleh Tuhan yang tanpa sepengetahuan kita, akhirnya itu bisa diselesaikan dan ada damai sejahtera di sana. Amin Bapak Ibu. Nah itulah terobosan saudara. Terobosan adalah ketika kita menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Ya, beberapa waktu yang lalu saya mendapat undangan untuk bisa memimpin tur ke Turki dan Yunani. Dan saya bilang oke, setelah izin Pastor Arif dan kita sama-sama mempersiapkan diri untuk itu. Namun 1 bulan terakhir ini saudara, saya tidak mendapat kabar berita apakah itu jadi apa enggak. Nah kesempatan doa puasa waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang Tuhan, bukan karena keinginanku, tapi karena keinginanmu Tuhan. Tuhan kalau engkau izinkan aku berangkat, aku akan pergi. Tapi kalaupun engkau tidak izinkan aku berangkat ya Tuhan, aku mau berserah dan itu yang terbaik yang dari Tuhan. Yang Tuhan berikan saudara. Kalau ditanya mau gak pergi gratis, ya mau aja saudara ya. Tapi bagaimana kita bisa berserah kepada kehendak Tuhan? Itu yang menjadi pergumulan yang kita harus menang dalam hal seperti itu. Menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Yang anehnya saudara, waktu kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan kasih banyak kejutan. Waktu saya pikir ya kayaknya nggak jadi nih, ada salah satu majelis yang bertanya, nah kok kayaknya diam-diam aja, adem-adem aja, kayaknya nggak jadi nih kamu berangkat ya. Ya saya bilang terserah Tuhan jadi berangkat apa enggak, itu Tuhan yang berkehendak. 1 bulan kemarin saudara, waktu saya tanya, saya telepon ke travel dan saya tanya, Bu apakah kita jadi berangkat karena nggak ada kabar berita? Ibu itu bilang apa? Pasti berangkat Bu. Karena sudah 27 orang yang mendaftarkan diri untuk ikut bersama Ibu Yohana. Dan hari ini saya mendengar ada 32 yang mendaftarkan diri. Dan buat saya bukan masalah sukacita bisa perginya saudara. Tapi masalahnya sukacitanya karena bisa belajar untuk menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu jauh lebih hebat dari kehendak kita. Rencana Tuhan itu jauh lebih hebat daripada rencana kita. Nah pagi hari ini kita akan buka bersama firman Allah. Saudara siap untuk firman Tuhan? Persembahan yang hidup dari Roma pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Siapkan bolpen saudara, siapkan konsentrasi saudara. Yang ada di sini katakan yes. Ya, takutnya badannya doang ada di sini saudara ya. Ayat pertama berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Nah Bapak Ibu Saudara, bulan kemarin 3 bulan pertama dari tahun 2014 kita sudah belajar tentang bagaimana hidup atau memimpin dengan kepala, dan 3 bulan yang sekarang ini berjalan kita akan belajar leading with hand. Nah kalau saudara lihat ada tulisan di depan, bagus sekali leading with hand. Mungkin saudara berkata, saya kan bukan pemimpin jadi ini bukan untuk saya. Saya mau katakan kita adalah pemimpin diri kita masing-masing. Amin. Kita mungkin bukan pemimpin organisasi, tapi kita yang memimpin diri kita. Kita adalah seorang pemimpin. Makanya pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana bekerja merupakan bukti bahwa kita ini segambar dan serupa dengan Allah.
memimpin atau hidup dengan tangan, bicara tentang pekerjaan, bicara tentang pelayanan, ya hasil pekerjaan kita merupakan satu bukti kecintaan kita kepada Allah. Jadi kalau kita bilang, saya cinta kepada Tuhan saya, tapi hidup kita semau kita, itu jadi pertanyaan, benar gak kita cinta Tuhan kita? Saya ingin memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, tapi kita kerjanya ogah-ogahan, ya ngaret terus, molor terus, tidak memberikan all out apa yang kita bisa berikan. Benar gak cinta kita kepada Tuhan? Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah ini yang selalu menjadi perdebatan di kalangan orang-orang pintar. Serupa dan segambar dengan Allah, menurut salah satu penulis mengatakan bahwa serupa dan segambar dengan Allah itu mengandung 3 unsur. Unsur yang pertama itu adalah moral. Di dalam diri setiap kita tahu yang baik walaupun kita nggak sanggup melakukannya. Tapi minimal kita tahu itu kompas moral yang ada di dalam diri kita. Ya, kemudian kita juga ada unsur dari keserupaan dengan Allah itu bicara secara sosial. Bahwa kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Itu merupakan menunjukkan bahwa kita serupa dan segambar dengan Allah. Dan ada unsur mental di dalamnya, yaitu makhluk yang rasional berkehendak, dapat menggunakan pikiran dan memilih. Dan ini merupakan refleksi dari akal budi, kebesaran Tuhan yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Kenapa Tuhan harus kasih akal budi? Kenapa Tuhan harus membuat kita serupa dengan segambar dengan Allah yang di dalamnya ada intelektual? Karena tujuan Tuhan menciptakan kita untuk menguasai bumi. Karena tujuan Tuhan menciptakan kita supaya kita berkuasa bukan atas sesama kita, tetapi atas ciptaan-ciptaan yang lain. Amin Bapak Ibu. Nah Paulus menuliskan di dalam Roma pasalnya yang ke-12 yang tadi kita sudah baca ayat-ayat ini. Saudara, Roma 12 merupakan aplikasi dari doktrin yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Roma. Mulai dari pasal pertama sampai pasal 11 itu semua pengetahuan, semua teologi yang ada yang dipaparkan oleh Rasul Paulus. Dia mengajarkan tentang iman, Injil itu adalah kekuatan Allah. Dia mengajarkan tentang kefasikan dan kelaliman. Dia mengajarkan tentang hukum Taurat. Dia mengajarkan tentang kematian dan kebangkitan. Dia juga mengajarkan ada 2 macam perhambaan. Bagaimana sebelum kita menerima Yesus kita adalah hamba dosa. Tapi setelah kita menerima Yesus kita harus menjadi hamba kebenaran karena Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan pada pasal yang ke-12 ini merupakan aplikasi dari apa yang Paulus sudah ajarkan di muka. Ini sejalan dengan tema kita setahun, saudara. 3 bulan kemarin kita sudah bicara apa yang ada di kepala. Dan hari ini kita bicara bagaimana setelah ada di kepala, apa yang yang harus dilakukan oleh tangan kita, oleh kaki kita, oleh mulut kita, oleh mata kita. Dan itulah firman Tuhan. Oleh sebab itu Paulus mengatakan, persembahkanlah. Ya, aku meminta kepada kamu, I urge you katanya. Persembahkanlah tubuhmu, dikatakan di dalam ayat yang pertama, oleh kemurahan Allah supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi Paulus bilang gini saudara, kamu udah tahu kan Yesus mati bagi dosamu? Yes. Kamu tahu kan dulu kamu hamba dosa? Yes. Kamu tahu kan bagaimana Tuhan sangat mengasihi engkau? Ya. Kamu tahu kan bahwa engkau sudah diselamatkan dari masa lalu? Yes. Terus ngapain? Dan Paulus ajarkan pada pagi hari ini di dalam firman Allah. Setelah kita diselamatkan, setelah kita kenal kasih karunia, setelah kita tahu dosa kita diampuni, setelah kita tahu bahwa kita mati pasti masuk surga, sekarang di bumi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dasar persembahan kita, saudara. Kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita? Karena Tuhan bukan cuma nebus dosa kita dan menyelamatkan jiwa dan roh. Tapi dia juga menyelamatkan tubuh kita. Makanya ada bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan kita. Dia bukan cuma mati untuk jiwa dan roh kita. Supaya nanti kita meninggal kita masuk surga. Tapi dia juga mati menebus tubuh ini. Sehingga tidak ada satu pun di antara kita yang memiliki kehidupan kita lagi. Tapi seluruh keberadaan kita harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah dasar persembahan hidup yang pertama tadi adalah serupa. Karena kita serupa dengan segambar dengan Allah. Mengapa saya harus memakai tubuh ini dengan benar? Kenapa saya harus jaga kesehatan tubuh ini? Kenapa tubuh ini harus melakukan perkara-perkara yang kudus? Kenapa tubuh ini harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar, bukan pekerjaan-pekerjaan yang najis?
Kenapa? Karena yang pertama, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yang kedua, tadi di dalam ayat-ayat itu dicatat bahwa ada karunia-karunia yang Tuhan taruh di dalam diri kita masing-masing untuk membangun satu kehidupan yang luar biasa. Yang ketiga, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15 menunjukkan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Kristus telah mati untuk semua orang supaya, catat ini saudara. Supaya Kristus sudah mati bagi semua orang supaya mereka yang hidup. Saudara masih hidup? Halo? Loh, kita ada di gereja apa di Sinar Kasih? Supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia, tulisan besar di sini berarti Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Supaya kita hidup bukan lagi untuk kehendak saya sendiri. Artinya apa? Supaya saya nggak pakai mata saya seturut kehendak saya. Melihat yang nggak benar. Supaya saya tidak lagi pakai mulut saya untuk ngomong yang tidak benar. Supaya saya tidak pakai lagi tangan saya untuk toel-toel tempat yang salah. Supaya saya tidak lagi pakai tangan saya untuk mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak milik saya. Dengan demikian kita hidup untuk kebenaran Kristus, saudara. Karena Yesus sudah mati. Karena Dia mati dan Dia bayar harganya lunas, kita tidak berhak atas hidup kita. Tapi Yesus yang berhak atas kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita. Nah, apa artinya persembahkanlah tubuh kalau begitu? 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayat 19 dan 20 katakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu apa saudara? Karena itu apa? Muliakanlah. Jadi tubuh ini harus diajak untuk memuliakan Tuhan. Tubuh ini harus dipaksa untuk memuliakan Tuhan. Karena bukan milik kita lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini bagiannya. Bagiannya adalah salah satunya kita bawa tubuh kita. Kenapa saudara mesti beribadah di dalam rumah Tuhan? Ini salah satunya. Kita bawa tubuh kita datang kepada Tuhan secara korporat di dalam rumah Yesus. Kita bawa bibir kita untuk menyanyi, menyembah nama Tuhan. Kita bawa pakai tangan kita korban persembahan masuk di dalam rumah Tuhan. Kita bawa kaki kita untuk berjalan menuju ke rumah Tuhan. Pakailah tubuh kita. Apa saja yang dilakukan tubuh ini harus membawa kemuliaan bagi Allah. Itu intinya saudara. Apa artinya persembahan tubuh? Apa saja yang dilakukan oleh tubuh ini harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa saja. Artinya Bapak Ibu, kalau ngerokok itu tidak mendatangkan kemuliaan Tuhan, boleh nggak kita ngerokok? Tapi nggak ada tulisannya dilarang merokok dalam firman Tuhan. Saya mengasihi saudara yang merokok, tapi saya benci rokoknya. Kalau tubuh ini harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, boleh nggak kita hidup dalam perselingkuhan? Suami orang kita bilang suami kita, istri orang, bukan saya ya, istri orang kita bilang istri kita. Kalau tubuh ini harus mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, boleh nggak kita makan sembarangan? Gak apa-apa, sudah didoakan katanya. Jangan cobain Tuhan. Bahaya. Kolesterol lagi tinggi. Belinya panggang babi terus. Sorry yang jualan panggang babi, ini buat yang kolesterol tinggi aja. Tubuh yang memuliakan Allah karena satu, tubuh melakukan yang benar dan yang kudus. Itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memuliakan Allah karena yang pertama, tubuh kita melakukan apa yang benar dan apa yang kudus. Tubuh kita memuliakan Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana tubuh ini memuliakan Allah?
ada kehidupan dalam apa yang kita lakukan. Nah ini saudara, ini yang saya mau coba kita renungkan karena ini satu pemahaman yang luar biasa. Firman Allah katakan begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Terus apa? Kudus. Jangan lupa ada kata hidup di situ. Apa artinya kalau hidup? Hidup itu artinya progres. Hidup itu artinya bertumbuh. Jadi apa saja yang kita kerjakan harus mengalami kemajuan dan pertumbuhan. Saudara kerja, kerjaan saudara harus semakin bagus. Attitude kita harus semakin bagus. Pelayanan kita harus semakin bagus. Itu tubuh, itu hidup namanya. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai gara-gara kita datang semua pada jadi mati. Tapi saya datang membawa kehidupan seperti yang Yesus katakan. Apa yang saya kerjakan harus mengalami pertumbuhan dan itu semakin baik. Itulah persembahan tubuh yang hidup. Hidup artinya bergerak. Hidup artinya terus ada kemajuan. Hidup artinya berdampak. Hidup artinya memberi inspirasi. Hidup artinya tidak asal-asalan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Lakukan yang kudus. Dan berikan kehidupan kepada apa yang kita kerjakan. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, ibu-ibu yang masak di rumah, masaknya semakin enak. Semakin hari semakin enak. Amin. Yang berkhotbah, semakin hari semakin bisa dimengerti khotbahnya. Semakin hari bisa ditangkap khotbahnya. Yang sekolah hasilnya semakin bagus. Yang bekerja semakin dipercaya oleh atasannya. Persembahkanlah saudara. Waktu orang melihat hasil kerja kita, mereka tahu ini bernilai. Mereka tahu ini berkualitas. Mereka tahu ini tidak asal-asalan tapi diberikan dengan sepenuh hati. Saya suka dengan pengkhotbah, pasal 9 ayat 10 kalau nggak salah dicatat di situ. Apa saja yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Wow, luar biasa saudara. Saya harus ulangi apa yang Pastor Arif katakan minggu lalu. Bekerja itu, melayani itu bukan kutuk, tetapi perintah Tuhan. Yang ketika kita melakukan, itu adalah satu ibadah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi ibadah bukan cuma hari Minggu. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita. Kita melakukan yang benar. Kita melakukan sesuatu yang progres. Yang terus akan berkelanjutan. Yang terus akan berdampak. Yang terus akan mendatangkan kemuliaan. Yang terus akan semakin besar. Yang terus akan menjadi suatu kehormatan dan pujian bagi nama Tuhan. Apa artinya mempersembahkan tubuh? Yang berikutnya adalah kalau kita perhatikan saudara. Dalam Roma tadi pasal 12 ayatnya keempat. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua orang anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota terhadap yang lain. Artinya apa saudara? Kalau saya mempersembahkan tubuh saya, lakukan bagian saya. Nah seringkali kita tidak mau melakukan bagian kita. Kita tuntut orang melakukan bagian orang lain. Dia tuh gak pernah begini-gini, dia gak pernah nyanyi dengan benar. Dia gak usah tuntut orang lain, tuntut diri kita. Dia tuh gak pernah ke gereja, dia gak pernah begini, dia gak pernah begitu, dia gak pernah bekerja dengan benar. No, tuntut diri kita. Lakukan bagian kita. Jangan tuntut orang lain untuk melakukan bagian kita. Dan jangan tuntut diri kita untuk melakukan bagian orang lain juga. Kenapa? Karena kita masing-masing punya karunia. Mempersembahkan tubuh adalah melakukan bagian kita. Melakukan bagian kita. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat tadi, di dalam Roma pasal 12, di bagian-bagian bawahnya, itu kata lakukan. Lakukan itu diulang berkali-kali. Artinya apa? Harus dimanifestasikan. Harus diperlihatkan, harus ditunjukkan dengan tindakan kepada Tuhan. Apa yang kita pelajari, saudara. Nah, tapi begini Bapak Ibu. Selalu ada tantangan ketika saya belajar untuk memberikan yang terbaik. Selalu ada tantangan ketika saya belajar untuk menyanyi yang terbaik.
Selalu ada tantangan waktu saya mau belajar untuk jadi karyawan yang terbaik. Selalu ada tantangan waktu saya mau belajar untuk jadi sekretaris yang terbaik. Saya selalu ada tantangan. Nah, saudara, ada tantangan ketika kita ingin menghasilkan karya yang baik hari ini. Yang pertama, itu karena datang dari sikap hati yang salah. Kenapa orang tidak melakukan yang terbaik? Kenapa orang tidak mempersembahkan yang terbaik? Karena punya sikap hati yang salah. Sikap hati yang marah, sikap hati yang iri. Nggak maksimal, saudara. Perhatikan ini. Ini akan menggerogoti kita. Kita iri sama orang. Kenapa sih Tante Vivi kok nyanyinya bagus, saya kok suaranya jomblang begitu? Iri terus, saudara ya. Akhirnya saya nggak pernah melakukan bagian saya yang terbaik. Ya kan? Itu menjadi satu tantangan. Tuhan salah kasih kali ya. Mestinya kan saya yang pintar nyanyi, bukan Tante Vivi. Tuhan salah kasih kali ya. Kok dia yang jadi pemimpin bukan saya? Tuhan salah kasih kali ya. Kok begini dan begitu. Ada sikap hati yang salah. Dan itu menjadi hambatan bagi kita untuk mempersembahkan yang terbaik. Kenapa sih Pastor Arif selalu perhatiin Bang Agus? Nggak pernah perhatiin saya juga sakit nggak pernah ditengokin. Nggak pernah tuh. Itu bisa menghambat saya untuk mempersembahkan yang terbaik. Halo jemaat Tuhan. Jangan sampai kita punya sikap hati yang salah sehingga menghambat kita memiliki kinerja yang benar. Memiliki kinerja yang baik. Saya pernah khotbahkan ini. Ada orang marah sama Tuhan. Akhirnya dia nggak mau ngapa-ngapain. Udah saya nggak usah ngapa-ngapain, buat apa? Nggak ada hasilnya, nggak dipuji juga, nggak dapat apresiasi juga, nggak pernah dihargain kok. Jangan sampai kita punya sikap hati yang salah, karena itu akan menghambat kita mempersembahkan tubuh kita yang terbaik kepada Tuhan dari hasil kerja kita. Yang kedua, ada hal yang bisa menghambat pemberian kita yang terbaik kepada Tuhan. Mood. Suasana hati. Aduh, sorry deh, saya lagi nggak mood. Jangan suruh saya khotbah, Pastor. Jangan deh, lagi nggak mood, Pastor. Pak Femi, udah jangan deh Pak Femi, jangan bikin pertemuan. Lagi nggak mood, saya nggak mau denger saya. Ketua-ketua live, Pastor Yona jangan deh, lagi nggak mood saya. Nah sering kali saudara, moody ini, ya, emosi-emosi yang tidak terkendali membuat kita sangat terbatas dalam melakukan pekerjaan kita. Urusan rumah dibawa ke tempat pekerjaan. Tadi habis berantem di rumah. Jadi sorry, jangan datengin saya dulu. Gak bakal saya kasih aja pokoknya. Loh, urusannya apa saudara? Saya percaya jemaat Bethlehem, jemaat yang dewasa. Yang bisa membedakan ini urusan rumah, ini urusan pribadi, sama ini urusan kerjaan. Ini urusan pelayanan. Amin. Itu kedewasaan saudara. Yang ketiga saudara. Ada hal-hal yang bikin kita susah mempersembahkan yang terbaik. Ini Nebukadnezar. Di dalam kitab Yeremia, nah gini, seringkali struktur di dalam organisasi dapat atasan yang kita nggak bisa milih. Ya, kok dapatnya dia? Ya udahlah, kalau Pastor Arif jadi gembala, saya all out. Tapi kalau pastor yang lain, tunggu dulu. Halo? Kalau saya dapat dosen yang kayak begini nih, baru saya kerja dengan benar semua skripsi saya. Tapi kalau dosennya yang killer, tunggu dulu katanya. Nah saudara mesti baca di dalam Yeremia pasal 27. Saya suka sekali ayat-ayat ini. Ini pewahyu yang datang beberapa bulan lalu, tapi saya ingat ini, saya ingin share sama saudara. Seringkali kita sulit memberikan yang terbaik karena berhadapan dengan atasan-atasan yang killer seperti Nebukadnezar. Satu kali Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia. Yeremia, kamu ngomong sama bangsa Yehuda bahwa tanah ini nih sekarang aku serahkan kepada hambaku Nebukadnezar. Jadi kalau kamu mau hidup di sini, kamu mau tetap diam di sini, kamu harus tunduk sama Nebukadnezar. Itu firman Tuhan saudara. Dan Tuhan bilang, barang siapa yang tidak tunduk kepada Nebukadnezar, hambaku, ayatnya yang ke-6 saya ingat banget. Di situ ditulis pasal 27 dari kitab Yeremia ayat 6. Tuhan bilang Nebukadnezar itu hambanya saudara. Waduh, saya pikir kita punya salah pemahaman tentang hamba Tuhan. Kita pikir hamba Tuhan itu adalah seorang hamba,
Seorang yang melakukan firman Allah, dia ngerti firman, dia takut kepada Tuhan, dia lemah lembut, dia manis, dia suka memberi dan lain sebagainya. Itu dong hamba Tuhan. No, Tuhan bilang Nebukadnezar itu hamba dia. Seorang yang bengis, seorang yang kejam, seorang yang tidak mengenal belas kasihan, seorang yang sangat kasar. Tuhan bilang dia hambaku. Artinya apa saudara? Pemimpin itu dari Tuhan. Halo? Roma 13 berkata, tidak ada pemimpin yang tidak berasal dari Tuhan. Jadi seringkali Tuhan tempatkan orang-orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ada di atas kita, memimpin kita. Kita kesulitan memberikan yang terbaik. Kenapa? Atasan gue kayak begitu. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan lebih tertarik kepada diri kita, membangun karakter kita, ketimbang cuma berkati kerjaan kita. Wow, ini luar biasa saudara. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, yang berhadapan dengan atasan yang susah dimengerti, ingat, dia juga hamba Tuhan. Ingat, Tuhan izinkan. Kenapa? Karena di dalam kitab Yeremia, Tuhan berkata begini, semua harus tunduk kepada dia, sampai nanti ada raja yang akan menaklukkan dia. Jadi saudara kalau punya atasan, punya suami yang kasar, ya saya bisa ngomong karena saya belum punya suami. No, bukan karena itu, ini firman Tuhan ya. Jadi, ada yang lucu ya. Jadi saudara, enggak usah doakan dia cepat mati. Tuhan, angkat Tuhan, cepetan. Saya udah enggak sanggup, jangan. Tuhan tahu kapan digeser orangnya. Amin. Tuhan sendiri bilang akan ada, kalau sampai dia enggak benar nih, akan ada raja-raja lain yang akan datang menaklukkan dia. Nah, saudara, jadi ada banyak faktor yang sering kali membuat kita tidak bisa mempersembahkan yang terbaik di dalam pekerjaan kita, yang terbaik bagi keluarga kita, yang terbaik di dalam pelayanan kita. Ya, salah satunya tiga hal yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu mudi, mungkin merasa karena punya sikap hati yang salah atau atasan-atasan yang lain. Nah, ini yang saya mau bagikan saudara. Saudara perhatikan ayat-ayat ini. Kita harus mengalahkan tantangan-tantangan tadi, mungkin masih ada yang lain saudara bisa sebutkan. Kita harus mengalahkan tantangan-tantangan itu supaya kita tetap bisa mempersembahkan yang terbaik dengan tubuh kita kepada Tuhan. Ya, karena kita bukan melayani organisasi, amin. Kita bukan melayani keluarga, kita sedang melayani Tuhan waktu ada di dalam keluarga. Kita perlu kalahkan itu semua dengan mengerti konsep tentang korban persembahan. Roma 12 tadi berkata begini saudara. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ada satu kata yang mungkin perlu kita bukan tambahkan itu, tapi di dalam terjemahannya itu ada kata korban yang kurang di situ saudara. Korban persembahan. Nah, bicara tentang persembahan, waktu Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, semua orang zaman perjanjian lama ataupun sampai hari ini kalau kita lihat beberapa masyarakat kita yang sedang mengadakan korban itu selalu disembelih dulu. Betul? Korban itu selalu dipotong dulu, dimatikan dulu, dimasak kari baru dipersembahkan. Atau dimasak rendang. Yang pasti korban itu enggak seekor-ekornya dibawa, tapi harus disembelih. Nah, firman Allah mengatakan dalam Mazmur pasal 51 ayat 19 berkata begini. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ini menarik saudara. Menariknya begini. Seringkali kita gak mau berkorban demi mencapai yang terbaik. Kita gak mau korban perasaan, kita gak mau korban waktu, kita gak mau semuanya dihitung pas-pasan. Saya dibayar 8 jam, ya tetap 8 jam. Dibutuhkan sedikit lagi setengah jam, enggak, dibayarnya 8 jam. Enggak ada korban saudara. Padahal persembahan itu korban. Kalau kita kerja dibayar itu biasa. Kalau kita pelayanan dibayar itu biasa saudara. Tapi waktu nggak dibayar, itulah korban yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Nah, untuk menghasilkan performa, untuk menghasilkan kinerja,
untuk menghasilkan pelayanan yang hidup, yang terus akan progres, yang terus akan maju, yang terus akan berkembang, itu perlu korban. Itu perlu korban, saudara. Saya mau ngajak saudara berpikir begini. Waktu saudara datang ke rumah Tuhan, hatinya lagi susah. Hatinya lagi sedih. Karena banyak pergumulan, sakitnya belum sembuh, utangnya belum beres. Mungkin baru saja berselisih di dalam keluarga. Terus ada pemimpin puji yang bilang begini, mari kita bersuka. Waktu kita menyanyikan itu, itulah korban. Karena hati saya lagi gak bersuka. Tapi saya mau katakan Tuhan, aku tetap bersuka. Itu korban, saudara. Waktu ada orang suasana kerjaan yang gak enak. Ini gak enak banget suasana kerjanya. Tapi Tuhan, saya tetap mau memberikan yang terbaik. Saya harus korbankan perasaan saya. Kadang-kadang saya dipandang hina sama orang. Tapi saya harus menyelesaikan kerjaan saya. Itulah korban, saudara. Suami istri, waktu engkau harus mengalah, itulah korban kepada Tuhan. Waktu kita mau belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tapi itu berlawanan dengan hati kita, itulah korban kepada Tuhan. Nah saudara, kemarin lagi direnung-renungkan saudara ya. Yesus memberi contoh yang sangat luar biasa. Sebenarnya dia bisa saja datang dan hapuskan semua dosa. Udah selesai, nggak usah ngapa-ngapain. Dia nggak harus naik ke atas kayu salib. Dia bilang selesai sudah. Tapi dia memberikan satu contoh. Bahwa untuk sesuatu yang lebih besar, untuk sesuatu yang lebih megah, itu harus ada korban. 2 tahun yang lalu, waktu kami berkunjung ke satu gereja di Korea, saya kagum dengan jemaat yang sangat militan. Nggak kalah seperti di Bethlehem. Sangat militan, saudara bayangin. Jam 6 kebaktian, jam 3 subuh dia sudah ngantri mau masuk ruangan. Nggak ada. Kalau di sini mah kursi-kursi nunggu saudara datang. Saya yakin minggu depan pasti lebih baik lagi. Amin. Saya kaget masuk di dalam ruangan. Jemaatnya ada 80.000 orang. Ruangannya cuma muat 2.300. Sisanya di luar TV semua. Yang mau masuk ke 2.300 ini ngantri 3 jam. Tapi mereka ngantri, saya dengar kesaksian salah satu anggota selnya. Dan dia bersaksi, saya sampai, kalau saya ngantri gak ya Tuhan ya? Kira-kira saya mau gak ya? Loh itu kalau musim dingin gimana sudah? Dingin banget kalau musim dingin kan. Dan waktu saya masuk ke dalam ruang yang megah ada di bawah tanah. Saya cuma meneteskan air mata. Terus saya bertanya, Tuhan kok bisa ya Tuhan? Cuma 28 tahun, mulai dari 9 orang sekarang jadi 80.000 orang. Mungkin sekarang udah 30 tahun ya gerejanya ya. 38 tahun, 40 tahun ini ya. Tuhan cuma bilang satu, karena ada korban. Karena pemimpinnya bayar harganya mahal. Musim dingin, musim panas, musim salju, musim semi, puasa tetap jalan. Korban saudara. Korban. Kalau kita mau lihat sesuatu yang besar di depan kita, nggak bisa berleha-leha. Tapi ada korban yang harus dibayar. Saudara mau nyanyi lebih baik, korban untuk latihan. Main musik lebih baik, korban untuk latihan. Bertumbuh di dalam Tuhan, masuk dalam proses pemuritan, korban perasaan, korban waktu. Korban yang dipersembahkan. Karena sesuatu itu seperti benih yang ditaruh, dia harus pecah, baru dia bisa berakar dan bertumbuh besar. Itulah kehidupan kita. Amin Bapak Saudara. Nah, apa hubungannya persembahan tubuh dengan pembaharuan pikiran? Ayat pertama katakan persembahkanlah tubuhmu. Ayat kedua bilang perubahan pikiran. Kenapa? Karena ternyata apa yang dilakukan oleh tubuh ini akan ditentukan oleh bagaimana kita berpikir. Kalau saya berpikir, nggak usah ke gereja nggak apa-apa, tubuh saya nggak akan datang ke gereja. Kalau saya berpikir malas-malasan itu nggak apa-apa, ya tubuh kita akan malas-malasan. Jadi tubuh ini akan memanifestasikan, mengeksekusi apa yang ada di dalam pikiran kita. Makanya perlu terjadi perubahan di dalam pikiran kita. Nah tentang pikiran ayat 2 tadi berkata, perlu terjadi pembaharuan. Terima masukan supaya pola kita berubah, cara kita berubah, apa yang kita lakukan lebih baik lagi.
Yang kedua dikatakan pikirkan yang perlu dipikirkan. Nah ini saudara, jangan cuma mimpi saja. Saya yakin nanti kalau saya punya uang 1M, 100 jutanya untuk ini, jangan punya itu. Yang ada di depan kita sekarang kita kerjakan dulu. Saya ingat banget saudara, 13 tahun yang lalu, waktu saya ada di Bekasi mempersiapkan diri untuk sekolah Alkitab, ada seorang hamba Tuhan datang terus dia berdoa buat saya, terus dia bilang gini, Yohana, saya melihat kamu ada di sebuah danau. Di danau itu ada kapal yang kecil dan ada kapal besar. Kapal yang kecil itu adalah kapal di mana kamu sedang mengajar di situ. Saya lihat kamu sedang mengajar. Tapi Tuhan bilang, Roh Allah bilang, kamu lihat ke seberang danau itu ada kapal yang sangat besar yang isinya ribuan orang. Satu hari kamu akan ngajar di situ. Wah itu mimpi 13 tahun yang lalu saudara. Begitu saya masuk sekolah Alkitab, saya melayani di gereja Grace Assembly, Pastor Henry Ramaya waktu itu yang menjadi gembala sidang. Dan waktu saya melayani di situ, saudara tahu saya dikasih pelayanannya apa? Melayani para pembantu rumah tangga isinya 10 orang. Setiap minggu, itu yang saya layani. Nggak apa-apa kita kerjakan. Tapi akhirnya, saya lihat kapal besar itu ada di sini. Halo? Jangan cuma mimpi kapal besarnya. Lakukan apa yang ada di kapal kecil ini. Supaya satu hari kau akan tiba di kapal yang besar itu. Amin, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, Yesus sudah melakukan bagiannya bagi kita. Dia mengorbankan dirinya menjadi contoh, menjadi teladan dalam kehidupan kita. Ini loh, kalau kamu mau berdampak. Ini loh, kalau kamu mau diangkat. Ini loh, kalau kamu mau diberkati. Ini loh, kalau kamu mau bertumbuh di dalam engkau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ada korban, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Mari datang kepada Tuhan, saudara. Nyanyikan pujian ini. Nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Ini artinya apa, saudara? Tuhan, kalau enggak yang terbaik, saya enggak mau bawa. Yang saya bawa hanya yang terbaik untuk Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mau berkomitmen dan katakan saya akan belajar untuk melakukan yang terbaik dengan tubuh saya. Dengan tangan saya, dengan pikiran saya, dengan mata saya, dengan mulut saya. Supaya Tuhan akan dimuliakan. Ketika Tuhan dibesarkan, dia akan tarik jiwa datang kepadanya. Dan Tuhan akan dihormati.